Oke, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita membahas tentang ya sejarah ya pengantar dari bagaimana fisika. Sebenarnya kemarin masih review fisika klasik ya. Jadi kemarin tuh kita membahas tentang transformasi Galilean dan hukum 1 Newton ya. Jadi hukum 1 Newton itu terkait dengan apa sigma F sama dengan 0 ketika sebuah benda ya, jadi ketika pada sebuah benda jumlahan gaya itu sama dengan 0, itu dia diam atau bergerak lurus beraturan. Ini yang mendefinisikan yang disebut namanya kerangka inersial gitu ya. Nah kemarin juga kita udah buktikan, jadi ini transformasi Galilean seperti ini. Ya. Yang R prime sama dengan R dikurangi V kali T gitu ya. Kita ambil yaitu V-nya konstan ya. Jadi ini adalah kerangka inersial, dan kerangka inersial ini bisa dikatakan dalam fisika, dalam mekanika Newton khususnya itu menempati kelas khusus gitu ya. Karena ternyata persamaan Newton itu invarian terhadap transformasi Galilean. Nah, kemudian kalau V tidak konstan gimana? Jadi kalau V tidak konstan ini terkait yang disebut namanya kerangka non inersial gitu ya. Sebentar, ini kok sama dengan perasaan saya nulisnya di sini nih. Jadi ini ada F fiktif di sini. Ya. Jadi ini merupakan bukti bahwa ternyata hukum 2 Newton itu tidak invarian ketika V-nya itu bergantung pada T, atau dengan kata lain di kerangka non inersial. Jadi kita memang harus memperkenalkan koreksi yang disebut gaya fiktif ya. Jadi makanya kalau Anda lihat ketika mobil itu diam dari bergerak, itu kalau ada gantungkan ya seperti misalkan tali, kemudian ada bola pingpong gitu atau bola yang bulat gitu, benda-benda bulat gitu ya. Itu ketika Anda mulai maju gitu ya, itu dia pasti akan ke belakang gitu. Nah, itu kita tidak ngapa-ngapain gitu ya. Itu ternyata ini benda tersebut itu bergerak, kita tidak memberikan dorongan atau tarikan gitu ya, gangguan ke itu. Tapi murni dari memang perubahan kerangka dari diam ke bergerak. Jadi kalau dari diam ke bergerak itu ada percepatan gitu. Makanya itu ada gaya fiktif. Nah, kemarin juga bentar. Nah, kemarin juga kita ada kuis ya seperti ini. Ini bagaimana membuktikan bahwa Anda udah ketemu nggak bahwa ini jawabannya invarian atau enggak? Halo. Invarian. Invarian ya? Enggak, Pak, invarian. Invarian, oke. Jadi kalau saya ambil ini misalkan adalah sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Ini ada partikel misalkan Q di sini. Ya, ini titik O di pusat segini. Kemudian ini saya perkenalkan yang disebut namanya vektor posisi dari sumber. Ya. Kita sebut namanya koordinat sumber. Kemudian ini ada misalkan yang sama aja apa-apa ya. Ini ada titik P di sini. Ini kita sebut adalah koordinat medan gitu ya. Kita tahu, maka dari sini ke sini itu kita dapatkan ini adalah R dikurangi R prime gitu ya. Sehingga potensialnya, yang kita tahu bahwa potensial ini kan fungsi dari R ya.
itu adalah K, Q per, hukum kolom ya, F maaf. Hukum kolom ya, maaf. Di sini berarti ada Q kecil di P ini. Oke, saya hapus. Pertanyaannya hukum kolom kan ya, lupa saya. Hukum kolom ya. Maaf, jadi kalau hukum kolom itu berarti F ya. Jadi Q itu adalah R dikurangi R prime pangkat 3 dikali dengan R dikurangi R. Nah, jadi mungkin jangan R prime kali ya. Kita nyebutnya R apa ya? R gini aja lah. Tidak dari bawah gitu. Jangan R prime, karena R prime nanti terkait dengan kerangka soalnya. Ya, gitu. Jadi masing-masing dari ini prime dikurangi V kali T. Jadi, sorry ini R prime. Kemudian, ya betul. Kemudian R prime tilde itu adalah R dikurangi VT. Jadi kalau kita lihat selisihnya, R prime dikurangi R prime tilde bawah gitu ya. Karena ini sama, jadi nanti tinggal dicoret gitu ya. Ini dikurangin gitu. Jadi ini sama dengan R kurangi R tilde. Jadi ini sama selisihnya. Gitu. Jadi apa namanya, hukum kolom ini dia bentuknya invarian ya. Invarian terhadap transformasi yang sederhana. Nah, secara umum misalkan hukum Newton itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini adalah M D kuadrat F, D kuadrat R per dt kuadrat. Kalau dia itu dengan misalkan ada gaya konservatif kan dia sama dengan minus dari sebuah apa namanya, gradien potensial ya. Nah, gradien potensial ini dia merupakan fungsi dari istilahnya ya R dikurangi R tilde sih. Nah, del di sini itu adalah apa namanya, turunan berarah dalam koordinat medan ya. Jadi sebenarnya nanti kalau Anda bisa lihat juga, kalau saya rubah pakai tilde itu juga sama sebenarnya. Jadi karena ini fungsinya adalah R kurangi R tilde, ya berarti ini sama. Sama aja. Nah, satu hal lagi juga yang menjadi perhatian bahwa dalam mekanika Newton, jadi ini kan ada massa di sini, massa, inersia, masuk gravitasi juga, dan muatan listrik itu sifatnya
invarian terhadap transformasi Galilean. Bahkan bukan hanya Galilean, jadi kalau untuk ini kan kebetulan kerangka inersial ya. Inersial. Jadi kalau untuk non inersial, itu juga kurang lebih massa ini dan massa inersialnya atau massa gravitasi dan muatan listrik itu juga sifatnya invarian. Baik di kerangka inersial maupun non inersial. Jadi artinya apa? Jadi kalau massa itu kita ukur di kerangka diam dengan di kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan itu sama. Begitu juga muatan listrik. Muatan listrik diukur di kerangka yang diam maupun kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan itu sama. Nah nanti kalau kita kembangkan lagi ke kerangka non inersial, massa inersia ini maupun muatan listrik ini itu juga sama sifatnya, masih bersifat invarian terhadap terhadap kerangka transformasi yang kerangka non inersial gitu ya. Jadi besaran ini ya itu asumsi yang diambil ya. Jadi bersifat absolut sama dengan waktu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjutkan. Nah, jadi Anda bisa lihat di buku Resnick ya, tentang Introduction to Special Relativity yang merupakan referensi utama kuliah kita. Kalau Anda lihat di halaman 15, itu bisa dibuktikan bahwa bentuk hukum Newton yang ada energi potensialnya ini yang merupakan gaya konservatif, itu juga merupakan invarian terhadap transformasi Galilean. Dengan mengambil asumsi ini, massa inersia atau massa gravitasi dan muatan listrik itu sama gitu ya. Jadi tidak bergantung pada pengamat, baik itu bergerak maupun diam. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Nah, sekarang saya tanya, Murtado. Iya, Kak. Kalau untuk gerak roket gimana? Untuk gerak roket. Tahu nggak gerak roket? Iya. Maksudnya? Ada yang tahu gerak roket? Maksudnya gerak roket itu apa? Gerak yang melawan gravitasi gitu nggak sih, Pak? Kenapa? Gerak yang melawan gravitasi gitu, maksudnya? Kan gerak yang masanya berubah. Oh. Jadi kan M di sini kan diasumsikan M-nya itu konstan. Iya. Satu hal lagi juga, ini saya harapkan untuk kuliah ini jangan ada yang telat ya. Saya harapkan jadi jam 7 ya saya toleransinya 5 menit lah ya. Jadi 7:05, jadi tidak ada lagi yang ini. Tidak ada lagi yang, kecuali kalau memang Anda keluar karena masalah jaringan, itu nggak masalah. So, misalkan Anda telat karena masalah jaringan, oke, Anda kasih alasan gitu, atau katakanlah karena kirim potret gitu, Anda misalkan kick out segala macam. Maksudnya artinya gini, saya menjalankan ini itu juga salah satunya untuk disiplin ya, karena salah satu kekurangan kita ya, umumnya orang Indonesia itu kurang disiplin. Anda bisa lihatlah banyak ya, di lalu lintas ya terutama. Di lalu lintas tidak disiplin, ya lampu merah, lurus gitu ya. Ya banyak hal lah gitu ya, apalagi di Jakarta gitu kan, sen ke kiri belok kanan gitu ya. Jadi itu disiplin lah, antri terutama.
Jadi kalau orang antri, ya itu yang paling susah kan. Maunya kita buru-buru, tapi tidak bisa pernah melihat bahwa orang lain itu juga ada keperluan di situ. Jadi menurut saya, jadi di kuliah ini selain Anda belajar akademik ya, pola pikir dan segala macam, itu ada hal biasa di kelas itu ada hal yang tadi. Jadi kalau bisa Anda jangan telat untuk kelas online ini, saya tolerir 5 menit. Kalau kelas yang offline yang luring itu kalau saya masuk biasanya tidak boleh ada yang masuk lagi gitu ya. Jadi ini yang saya mau apa istilahnya ya, tularkan ke Anda gitu bahwa kita harus disiplin. Anda lihat orang-orang orang maju lah seperti yang ekstrim misalkan Bill Gates atau si Elon Musk gitu ya. Anda lihat dia kan punya jadwal itu sangat tight sekali, sangat ketat gitu ya. Jadi bisa jadi waktu istirahat mereka itu antara pindah ke jadwal satu ke jadwal lainnya gitu, cuma mungkin 10 menit segala macam. Jadi jadi kalau saya melihat bahwa kita tidak mungkin sukses tanpa disiplin. Mulai dari yang disiplin itu kalau Anda lihat itu remeh, tapi itu sangat penting karena itu membangun budaya. Ya, membangun budaya. Ya seperti misalkan beginilah ya, artinya gini, memang kalau saya lihat yang pengalaman saya keluar negeri, bangsa yang paling disiplin itu Jepang memang. Mungkin Jepang dan juga Korea. Bangsa-bangsa itulah. Jepang, Korea gitu. Saya nggak tahu Cina mungkin ya mulai sekarang, tapi kalau Jepang itu kan terkenal dengan semangat Bushido-nya. Sampai istilahnya orang di Jepang itu kalau mau nyebrang nunggu lampu hijau, maksudnya untuk untuk nyebrang gitu ya, nunggu lampu hijau. Kalau di Eropa sebagian ada yang disiplin, sebagian ada yang enggak. Jadi kadang-kala ada orang misalkan ya terutama biasanya bukan orang-orang pendatang biasanya yang di Eropa. Misalnya saya pernah di Jerman gitu ya. Ya ada juga orang Jerman sendiri dan sebagian orang yang pendatang biasanya kalau lampu merah dia nyebrang aja gitu. Maksudnya lampu merah buat pejalan kaki ya. Kadang-kadang suka diteriakin, anak-anak gitu. Suka seperti itu. Jadi ya kalau Anda lihat bangsa atau negara yang maju itu mereka memulai dari disiplin. Kedua dengan kejujuran tentunya. Jadi kalau kita disiplin juga kita harus jujur. Oke, itu mungkin sekitar intermezzo ya. Jadi dalam artian di kuliah ini saya ingin Anda mendapatkan hal yang lebih gitu. Terutama itu disiplin. Itu memang berat pertama-tama disiplin. Tapi akan Anda rasakan mungkin setelah lulus ya. Atau berapa tahun Anda setelah meninggalkan kampus ini gitu, akan terasa. Oke, kita balik ke materi kita. Faiz Aulia Rahman. Kira-kira untuk gerak roket gimana? Dia invarian atau tidak terhadap transformasi Galilean lah katakan untuk rangka inersial. Tahu kan gerak roket kan ya? Apa tadi yang masanya berubah itu ya, Pak? Ya, masanya berubah. Hartanto Wijaya. Iya, Pak. Kira-kira gimana? Atau gini deh, Anda raise hand. Siapa yang perlu saya jelaskan lagi tentang gerak roket? Kalau istilahnya, oke cuma 2. Kalau cuma 2 berarti Anda tinggal tanya teman aja. Kalau udah di atas 50%, di atas 15 lah ya, akan saya jelaskan. Perlu nggak saya jelaskan tentang gerak roket? Kalau nggak akan saya skip. Kalau saya skip berarti bisa jadi saya tanya di ujian.
Yang lainnya berarti udah pada tahu. Baru baca juga, Pak. Kalau Hasanain gimana? Hasanain tahu nggak tentang gerak roket? Oke, ada 16 berarti. Tidak bisa saya aneh juga ya. Hasanain gimana? Anda tahu gerak roket? Oh enggak. Oke. Bergas. Ya Pak, Bintang. Anda tahu gerak roket enggak? yang tadi Bapak jelaskan itu kan Pak, yang pergerak yang masanya berubah, ya kan? Iya, maksud saya betul itu. Tapi maksud saya apa namanya? Anda tahu nggak rumusnya seperti apa gerak roket itu, persamaan dinamikanya lah, kasarnya gitu. Persamaan dinamikanya ya Pak. Oh itu Ya. Saya sempat lihat tapi nggak cuma sekedar lihat aja Pak. Jadi nggak saya pahamin lebih dalam gitu Pak. Oh gitu. Atau Anda juga bisa share juga kali ya kalau misalkan oke lah. Nanti lain kali mungkin ketika nanti saya tanya, nanti Anda di sini kan ini ya apa namanya, ada yang pakai bisa laptop untuk nulis nggak? Atau katakanlah tapi kalau pakai buku juga susah pakai kamera ya. Kecuali kalau Anda nulis ya. Oke lah, saya jelaskan lah tentang gerak roket. Gerak roket. Jadi seperti yang tadi saya bilang, secara umum ya, benda itu bergerak, itu pada umumnya biasanya ada energi yang hilang. Artinya energi yang hilang itu biasanya nanti terkait dengan massa gitu, ada massa yang hilang. Ya contohnya misalkan seperti kendaraan, jangankan roket lah ya, seperti kendaraan bermotor saja. Itu kan ketika dia bergerak, itu kan pasti ada yang hilang kan. Minimal katakanlah massa bahan bakarnya dia berkurang. Jadi kuncinya itu adalah massa bahan bakar. Massa bahan bakar berkurang. Kuncinya ini, dia berkurang. Jadi artinya misalkan gini, ini ada orang ya, si A ini dia diam. Artinya diam itu terhadap bumi. Jadi artinya bumi diambil diam, kemudian di sini ada roket gitu ya, yang massanya awalnya itu adalah M, dengan kecepatannya itu adalah V gitu di sini. Oke. Nah, jadi V di sini itu adalah kecepatan roket terhadap A. Nah, kemudian ketika dia itu bergerak ya, itu ternyata roket tersebut itu untuk menambah kecepatan, ya saya pakai gini, ini maksudnya infinitesimal, yang ini, dia membuang sebagian bahan bakar. Jadi walaupun dia arah kecepatannya ke belakang ya, jadi huruf simbol vektornya seperti U pakai panah gini, namanya vektor gitu ya. Jadi saya tidak harus memberikan tanda minus di tanda minus di sebelah U, tidak harus ini ya. Jadi di sini misalkan pakai tanda minus boleh, tapi saya tidak harus. Kenapa? Karena tanda minus ini sudah
terserap di dalam U-nya. Oke. Jadi apa namanya? Ketika dia itu mengeluarkan bahan bakar yang tadinya apa namanya? Masanya M, itu dia berkurang ditambah dm. Kenapa ditambah? Karena biasanya kalau kita tulis dm, ya, yang ini nih, dm, itu selalu masa akhir dikurangi masa awal. Nah, kita tahu masa akhir roket itu pasti lebih kecil daripada masa awal. Sehingga selisihnya itu pasti lebih kecil dari itu. Sehingga nanti di sini itu dituliskan ya, karena dm itu negatif, sedangkan ini harus positif, berarti minus dm gitu ya. Cukup jelas ya? Sebelum saya lanjutkan, ini cukup jelas ya. Nah, U di sini, ya ada pertanyaan? U di sini, saya tuliskan dulu, itu adalah kecepatan bahan bakar yang dibuang ya. Yang dibuang terhadap A, pengamat A gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak ada, oke saya lanjutkan. Nah, jadi kalau saya bicara tentang infinitesimal dari P per dt, itu kan selalu tadi akhir dikurangi awal. Jadi akhirnya itu adalah ini M plus dm kali V plus dv, kemudian dikurang U dm gitu ya, dikurangi M kali V. Semuanya itu dibagi dengan nah F di sini yang kita sebut namanya F eksternal. Nah, jadi kalau kita lanjutkan di sini, yang ininya berarti sama dengan MV ditambah M dV itu ya, ditambah dm V ditambah dm dV dikurangi U dm dikurangi MV gitu dibagi dt. Jadi ini bisa kita coret ya. Yang ini juga kita coret. Kenapa? Karena ini infinitesimal dikali infinitesimal. Jadi ini menuju 0 lah, sangat kecil efeknya. Sehingga nanti bisa saya dapatkan di sini, ini adalah M dV per dt tambah V kurangi U, maaf, atau di bawahnya aja deh. Dengan M dV per dt ditambah V dikurangi U gitu ya, dm per dt. Ini adalah F eksternal. Nah, ini persamaan gerak roket tuh ini. Ini persamaan gerak roket. Atau persamaan yang benda yang bergerak dengan massa yang tidak konstan. Jadi walaupun massa ini tidak konstan, jadi catatan.
Jadi walaupun massa itu tidak konstan, tapi tetap M di sini adalah besaran yang invarian terhadap transformasi Galilean. Kemudian yang kedua juga sama, T itu bersifat absolut. Ini juga bisa diketahui absolut ya. Sama aja sebenarnya. Jadi kalau Anda bayangkan ya apa namanya bagaimana mengeceknya itu ya, yang suku pertama mah mudah ya. Itu kan kalau terhadap transformasi Galilean percepatannya kan konstan, maksudnya tidak berubah. Ya, jadi kalau misalkan R sama dengan R prime sama dengan R dikurangi apa ya tadi V ya. Jadi V besar ya soalnya. Sekarang kita pakai pakai V yang lebih besar lagi lah. Kali T gitu ya. Kemudian V-nya kebetulan yang warnanya biru. Jadi ini kecepatan kerangka. Jadi ya dari sini kita tahu bahwa dV prime per dt itu sama dengan dV per dt. Kemudian juga U dikurangi V kurangi U, maaf. Jadi pakai prime di sini itu sama. Karena dia selisih. Jadi artinya bahwa ini juga apa namanya persamaan gerak roket ini itu invarian terhadap transformasi Galileo. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak. Ya. Izin memastikan nih Pak. Ya. Yang di atas kan Bapak kan masa roketnya itu kan Bapak bilang itu kan ketika sudah bergerak itu jadi M ditambah DM ya Pak? Iya. Iya. Berarti kan itu kan apa namanya? Kenapa kita nggak nulisnya jadi M minus DM gitu misalnya Pak? Apakah itu sama saja atau berbeda antara ujung-ujungnya? Ya itu bergantung konvensi ya. Bergantung konvensi. Jadi kebetulan konvensi yang saya ambil ini, jadi kalau saya bicara tentang DM infinitesimal, itu artinya DM itu kan sama aja delta kan, tapi delta yang sangat kecil ya, delta M. Jadi delta M-nya, jadi DM itu bisa dikatakan delta M yang menuju 0 gitu. Jadi DM di sini. Kok ini? Jadi istilahnya DM di sini itu tidak lain adalah ya tadi yang delta M itu dia menuju 0 gitu. Jadi sangat-sangat kecil. Jadi nah kalau delta M itu kan artinya massa akhir dikurangi massa awal. Jadi kita tahu kalau dari sini aja kan kelihatan delta M ini kan lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena massa akhir roket itu pasti lebih kecil daripada massa awalnya kan. Kenapa? Karena dia kan membuang bahan bakar gitu. Ya, itu yang penyebab berkurang. Nah, kalau seandainya Anda ambil harga mutlaknya, DM itu sama dengan harga mutlak dari delta M menuju 0, nggak masalah. Jadi kalau di sini diambil nanti positif DM-nya, berarti tinggal Anda ambil kasih minus aja M minus DM. Sedangkan di sini jadi plus DM. Itu cuma masalah konvensi aja sih. Tidak terlalu masalah.
Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya, sama-sama. Sebentar saya isi dulu ya yang apa namanya 6-nya. Oke, itu silakan sampai jam 8.40 ya ininya presensinya ya. Jadi tolong diisi gitu. Oke, ada lagi nggak? Anda masuk 6, saya udah bisa itu. Ada lagi nggak pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sekarang kita beralih ke masih ke sini lagi ya. Jadi terkait dengan hukum-hukum elektrodinamika ya. Jadi terkait dengan teori Maxwell. Sebentar, kenapa nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Aduh. Maaf, kok malah buka ini? Sebentar ya, sebentar. Anda masih bisa dengar saya kan ya? Halo? Masih Pak, masih dengar. Oke, kok di sini error ya? Ini juga nggak bisa. Baterainya habis kayaknya nih. Sorry, ini kayaknya ininya habis ini. Oh, ini bisa lagi udah. Sorry. Rupanya ada plastik. Oke. Saya lanjutkan, mohon maaf.
Jadi kita kembali lagi ke sini. Kita bahas sekarang tentang teori EM. EM itu maksudnya elektromagnetik Maxwell. Maaf Pak, belum share screen sepertinya Pak. Oh, oke. Maaf. Ya, ini udah ya? Sudah? Sudah Pak. Oke. Jadi teori Maxwell ini itu sebenarnya bukan Maxwell sendiri yang membangun ya. Sebenarnya ini ada dari sudah sejak awal bagaimana elektrodinamika itu dibangun, yaitu ada tokoh-tokohnya seperti Gauss. Yang menariknya Gauss ini tuh dipakai sebagai gambar mata uang Jerman ya, dulu Deutschmark ya. Kalau di euro rasanya ada juga, tapi di logam seingat saya. Ada Gauss sih, jadi Carl Friedrich Gauss, jadi termasuk mathematician ini, dan fisikis ya, jadi fisikawan dan matematikawan terbesar gitu ya, Carl Friedrich Gauss. Terus ada Ampere, Faraday di Inggris, Lenz, banyak ya, dan lain sebagainya lah ya. Gitu. Jadi ini mereka yang merumuskan gitu ya. Jadi era sebelum Maxwell itu memodifikasi persamaan ampernya, itu orang melihat bahwa fenomena listrik dan magnet itu berbeda. Itu listrik dan magnetik itu berbeda. Jadi era setelah Maxwell itu bisa dikatakan gabungan ya. Jadi kalau saya tuliskan persamaan Maxwell itu ada 4. Ini adalah pertama adalah del dot E itu sama dengan rho. Rho itu adalah rapat muatan listrik. Ini tentunya unitnya saya abaikan lah ya, tapi yang penting ini. Jadi maknanya adalah distribusi dari ini terkait dengan distribusi dari medan listrik dalam suatu volume itu diakibatkan adanya monopol listrik. Kemudian ada lagi hukum Gauss untuk medan magnetik. Kalau ini kan 0 kan ya. Artinya distribusi medan magnetik, ini Anda tinggal ganti aja. Jadi yang ini Anda ganti jadi magnetik. Jadi distribusi dari medan magnetik dalam suatu volume, ya, itu ternyata sama dengan 0. Ini artinya apa? Ini tidak ada monopol magnetik. Ya, jadi magnetic monopol itu ini. Kalau monopol listrik kan ada plus, minus. Kalau ini north and south, utara, selatan. Jadi magnet itu selalu minimal dia dipol. Artinya ada utara, selatan, utara, selatan. Jadi kalau Anda belah magnet batangan sampai sekecil-kecil infinitesimal, ini gambaran semi klasiknya ya, itu kan selalu didapatkan dia merupakan dipol magnetik. Jadi kalau utara selatan saya bagi lagi jadi terpecah jadi begini. Kalau saya punya magnet batangan di gambarannya.
selatan. Kalau saya bagi-bagi kecil lagi, ini saya potong gitu. Ini selalu akan muncul utara, selatan, utara, selatan. Terus saya bagi lagi. Utara, selatan, utara, selatan. Dan seterusnya lah ya. Nggak bisa bagi. Bahkan, Anda lihat ini, pada level atom, ini adalah atom misalkan yang Ze positif gitu ya. Ini ada elektron di sini yang dia itu negatif di sini. Ini kan sebagai dipol listrik ya. Elektron itu kan bergerak ya. Ini gambaran semi klasiknya ya. Jadi dia punya kecepatan misalkan ke arah sana lah ya. V gitu. Kalau berdasarkan apa namanya? Ini kan berarti ada arus ya. Arus itu adalah arus di sini itu adalah E kali V. Sedangkan momen magnetik ya, yang terkait dengan dipol itu adalah I kali A. A itu adalah di mana luas lingkaran ini. Jadi kalau seandainya dia itu berada pada keadaan dasar, misalkan keadaan dasar itu jari bor berarti ya. Ini adalah Pi kali A0 kuadrat ya, berarti ini. Sorry, ini vektor ya. Sorry, maaf, I itu adalah skalar. Jadi ini adalah E, V, Pi kali A0 kuadrat. Nah, momen magnetik itu juga salah satunya mencirikan ini adanya dipol magnetik. Gitu. Ya, itu sama analognya dengan ini, dengan dipol listrik. Dipol listrik itu kan biasanya P itu kan Q kali D, kalau di sini I kali A. Nah, jadi untuk gambaran semi klasik saja di atom itu apa namanya dipol apa dia ada dipol magnetik itu dengan artian bahwa unit terkecil saja pada level atom itu dia apa namanya dipol magnetik gitu ya. Jadi artinya ya sejauh ini sampai saat ini pada suhu kamar ya, nanti pada suhu kamar itu pada energi yang tidak terlalu besar, pada energi yang tidak terlalu besar itu tidak ada monopol magnetik. Walaupun memang pada nanti ada prediksi monopol magnetik itu akan muncul pada energi yang sangat tinggi. Tapi apa namanya itu baru spekulasi ya, sampai saat ini orang belum ketemu gitu ya, tentang monopol magnetik ini gitu. Itu dua persamaan Maxwell. Yang keduanya lagi ini cuma saya tuliskan aja ya. Kalau yang ini adalah del cross B itu sama dengan mu 0, atau saya ambil satu aja, saya ambil J tambah kurang lebih itu. Kemudian ada lagi del cross E itu sama dengan del cross E itu sama dengan minus R2. Jadi artinya kalau ini dot, del dot itu artinya distribusi volume dari apa namanya medan listrik, ini distribusi volume dari magnetik ya. Sedangkan del cross apa namanya del cross B itu adalah distribusi medan listrik pada suatu luas permukaan. Jadi adalah distribusi medan magnetik dalam luas ya. Luas tertentu.
Ini juga sama. Kalau yang ini berarti tinggal Anda ganti magnetiknya tuh jadi listrik. Gitu. Jadi distribusi medan listrik dalam luas. Gitu ya. Dalam elektrostatik itu ketika E-nya itu tidak bergantung pada waktu seperti hukum Coulomb yang Anda lihat di sini, E-nya kan tidak bergantung pada waktu, del cross E ini 0. Tapi ketika E-nya itu berubah terhadap waktu, itu ternyata itu diakibatkan, itu ternyata tidak 0 ya. Jadi kalau E-nya bergantung pada T itu berarti tidak tidak 0, dan dia ternyata terkait dengan perubahan medan magnetik. Jadi ini terkait dengan perubahan medan magnetik atau magnetik. Ini juga sama, jadi juga terkait dengan perubahan medan listrik. Nah, jadi sebenarnya Maxwell itu menambahkan suku ini. Jadi kalau suku ini tidak ada, ini kan berarti fenomena listrik itu seperti pincang gitu ya, jadi berdiri sendiri gitu. Jadi tidak disebut tidak lengkap lah ya gitu. Jadi kelengkapannya itu ditambahkan suku ini. Jadi nanti kalau Anda cek lagi bahwa persamaan Maxwell ini juga memenuhi hukum kekekalan yang namanya hukum kekekalan arus energi ya dan rapat energi ya. Itu nanti akan dibahas di elektrodinamika gitu ya. Dan bagaimana modifikasinya gitu. Rasanya di elektrodinamika kan udah pernah belajar gitu ya. Jadi suku ini tuh sangat penting agar supaya persamaan kontinuitas terkait dengan rapat energi dan arus energi itu terpenuhi. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini saya nggak akan jelaskan secara detail apa ininya gitu. Nanti Anda bisa bahas itu di nilai. Tapi yang paling penting tuh begini. Nah ini timbul permasalahan, jadi masalah di sini. Kita punya mekanika Newton. Juga kita punya teori EM. Dua ini. Ini kan invarian terhadap transformasi Galilean. Jadi artinya invarian terhadap transformasi Galilean itu kita memperkenalkan disebut namanya kerangka inersial kan ya. Inersial. Nah, kalau di sini itu ternyata tidak invarian terhadap transformasi Galilean. Contohnya begini. Jadi transformasi Galilean itu kan seperti yang tadi itu adalah sama dengan ini. Kita dapatkan bahwa F sama dengan M kali A, ya, dengan asumsi M-nya itu adalah invarian. Nah, ini kan juga seperti ini. Artinya dia di kerangka O yang diam dengan di kerangka O prime yang bergerak dengan kecepatan konstan itu sama bentuk hukum Newtonnya. Nah, kalau di sini misalkan yang hukum Gauss aja dulu ya. Ini sama dengan rho gitu ya. Jadi misalnya di O, kalau di O prime itu kan harusnya dapat bentuknya seperti ini, del dot E prime semua kan gitu ya. Nah, kebetulan kalau misalkan kita ambil untuk kasus elektrostatik aja yang hukum hukum Coulomb ya, yang E-nya itu dia
hanya bergantung pada R dengan R medan gitu ya. Ini juga ternyata kalau yang sebelah kirinya del dot E itu Anda bisa buktikan itu juga sebenarnya invarian terhadap ini. Tapi ini biasanya untuk kasus elektrostatik. Kalau untuk yang elektrodinamika, yang E-nya bergantung pada T, ini malah tidak untuk umum ya, secara umum yang elektrodinamik. Del dot E itu ternyata tidak sama dengan del dot E. Jadi artinya kalau saya ingin menguraikan menjadi del dot E itu kan harusnya sama, tapi ini ternyata ada tambahan suku lain. Ada tambahan suku lain. Gitu ya. Saya nggak akan detailnya seperti itu. Ya agak panjang sih, tapi nanti takutnya kuliah ini jadi agak telat nantinya. Kalau cuma 2 SKS. Jadi artinya bahwa dia ada suku tambahan lah gitu kalau untuk elektrodinamika. Nah, R prime itu di sini, itu dia bertransformasi terhadap transformasi Galilean. Harusnya kan kalau namanya invarian itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, itu ternyata ada tambahan suku ya. Ini bisa terkait dengan J dot V. Ada ininya lah, nanti ada per C segala macam. Nah, ini ada suku tambahan seperti ini. Nah, ini kan berarti tidak invarian. Jadi apa istilahnya kita bicara tentang elektrostatik, ya, tapi kok muncul J, gitu. Kan aneh ya. Jadi makanya apa istilahnya ini bukti bahwa ini tidak invarian. Tidak invarian. Jadi makanya ini menjadi masalah nih, masalah besar. Artinya bahwa mekanika Newton itu tidak kompatibel dengan teori EM. Nah, jadi salah satu yang menonjol memecahkan ketidakkompatibelan ini itu adalah dengan memperkenalkan ada yang disebut namanya kerangka universal. Jadi kerangka universal itu adalah kerangka yang diam dan dia terletak di pusat alam semesta. Pusat alam semesta. Jadi artinya semua yang bergerak itu tuh relatif terhadap kerangka universal ini. Jadi kerangka universal ini adalah kerangka diam di mana hukum Newton udah pasti ya dia diam berlaku gitu. Ketika Maxwell pun juga berlaku gitu kan. Jadi makanya Maxwell dan Newton itu dia sama-sama berlaku di kerangka universal. Ini yang pertama. Yang kedua, itu orang memperkenalkan ada yang disebut namanya medium ether namanya. Medium ether ini, nama ether ini tuh tidak terkait dengan ini, dengan zat kimia yang Anda kenal ether itu ya, turunan alkohol, bukan. Jadi medium ether ini adalah medium perambatan cahaya. Medium tempat perambatan cahaya.
cahaya. Aduh. Apa ini? Cahaya. Nah, kenapa diambil seperti ini? Nah, sebenarnya ini ada permasalahan. Persamaan Maxwell ini, persamaan Maxwell, atau saya tulis di bawah. Persamaan Maxwell itu dia memprediksi ada yang disebut namanya gelombang EM. Namanya gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang ini ya itu di luar dari teori gelombang yang standar lah. Jadi teori gelombang ini dia dapat merambat dalam vakum. Jadi artinya tidak perlu medium gitu ya. Sedangkan teori gelombang yang standar itu gelombang itu kan membutuhkan medium ya, seperti gelombang bunyi gitu ya. Gelombang mekanik itu semuanya butuh medium. Nah, tapi ini Maxwell memprediksi dia tidak dia tidak perlu medium gitu. Jadi itu agak aneh. Tapi apakah ada gelombang ini? Itu ada, ternyata bisa di-generate atau dibangkitkan. Yang pertama yang membangkitkan itu adalah Hertz ya. Saya lupa namanya Friedrich Hertz atau apa. Yang membangkitkan gelombang EM dengan osilasi. Dia juga dapat Nobel kata Hertz ini. Frank Hertz kalau tidak salah, orang Jerman. Kedua, ada Anda pernah dengar Young ya? Young itu dia menjelaskan fenomena Young menjelaskan fenomena interferensi dua celah itu dengan menggunakan teori gelombang EM, dan itu cocok gitu ya, pola interferensinya itu fenomenal. Gitu. Jadi dua hal ini yang menyebabkan bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan ketidakkompatibelan antara mekanika Newton dengan teori elektromagnetik. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Tolong sekali lagi Anda absen ya. Absen di di 6, jangan lupa. Oke, nggak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ini nanti videonya saya upload ya, Anda bisa lihat di YouTube ya. Nah, jadi untuk yang kedua, poin kedua,
itu nanti ada 2 orang, Michelson, Morley, itu membuat eksperimen tentang keberadaan mediometer. Jadi mereka berdua ini membuat eksperimen itu untuk menguji keberadaan mediometer gitu ya. Tapi ternyata hasilnya itu adalah negatif. Gitu. Jadi artinya mediometer itu tidak ada. Mediometer tidak ada. Mungkin saya jelaskan rincian Michelson-Morley-nya itu apa namanya minggu depan kali ya. Jadi pengantarnya saya ini kan minggu depan. Ya sekarang coba pengantar aja dulu. Nah jadi inti dari percobaan mereka itu adalah menggunakan interferensi. Jadi inti dari eksperimen MM lah ya. Itu menggunakan interferensi Frege. Frege itu seperti apa ya? Apa namanya itu bola kaca lah gitu lah. Bola kaca. Tapi setengah bola kaca gitu di bawahnya. Jadi bentuknya itu nanti akan jadi seperti ini, ada apa? Itu ini maksudnya ada terang, gelap gitu seperti ini. Jadi dia karena cahaya itu kan bisa dimodelkan dengan gelombang elektromagnetik Maxwell gitu ya. Jadi makanya dia menggunakan interferensi dari apa namanya dari Frege, menggunakan sifat interferensi dari cahaya ya, pada Frege. Jadi dia mengukur perbedaan jumlah terang gitu ya. Jadi apa namanya ya intinya dia menggunakan sifat interferensi dari cahaya gitu. Jadi yang bisa dimodelkan dengan menggunakan gelombang elektromagnetik gitu. Nah, yang menariknya memang sifat interferensi cahaya itu sampai sekarang juga masih dipakai ya. Kalau Anda pernah dengar penemuan tentang gelombang gravitasi, itu juga menggunakan sifat interferensi dari cahaya gitu ya. Jadi bagaimana kalau gelombang gravitasi itu kan terkait dengan perubahan deformasi atau riak gelombang ruang waktu gitu. Jadi kalau Anda bayangkan gelombang sinusoidal, nah di tali itu tuh Anda bayangkan itu ruang waktu kita. Jadi perubahan antara maksimum dengan minimum ya, itu terlihat dari interferensi dari cahayanya, bagaimana cahaya itu bisa melihat kontraksi ruang dan waktu gitu. Jadi karena kontraksi ruang kalau dia itu memendek, berarti dia interferensinya seperti apa. Ketika dia itu memanjang, kontraksinya, interferensinya seperti apa. Itu berbeda. Nah perbedaannya itu yang dilihat. Nah perbedaannya itu ternyata yang menariknya itu ukurannya 1 angstrom. 1 angstrom itu sekitar 10⁻⁻10 meter. Jadi kita mengukur gelombang gravitasi dari tumbukan 2 lubang hitam yang sangat bermassa, itu per orde perbedaannya itu 10⁻⁻10 meter. Ya, ordenya. Jadi sangat-sangat kecil dan itu skala atom kan ya. Jadi objeknya yang sangat besar itu efeknya baru terlihat sangat kecil gitu. Jadi memang gelombang gravitasi itu termasuk gelombang yang sangat lemah gitu ya di alam semesta. Ya mungkin dari saya itu aja, kecuali kalau Anda ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya.
Sorry, maaf. Oke, saya ulangi lagi. Jadi alam semesta itu dianggap sebagai bola sempurna, dan bola sempurna itu, jadi bola itu merupakan objek yang isotropik. Maksud isotropik itu adalah dia ke segala arah sama. Jadi ke segala arah sama. Ke segala arah sama. Jadi lebih mudah lah melihatnya gitu ya. Dan juga alasan ini juga kan kalau kita lihat kenapa salah satu orang itu mengambil bola itu juga dia lebih sederhana ya, ke segala arah sama. Dan juga kalau Anda lihat dan kalau Anda lihat objek-objek yang terlihat di bumi ya pada saat itu, misalkan bulan, matahari, itu semuanya berbentuk bola gitu. Makanya orang pada saat itu percaya bahwa alam semesta ini dia bisa dianggap sebagai bola sempurna, dan bola itu kan dia mempunyai titik pusat kan ya. Makanya ini bisa kita ambil asumsi seperti ini gitu, bahwa alam semesta itu ada. Ya. Alam semesta itu berbentuk bola simetrinya. Dan asumsi itu bahkan sampai sekarang juga masih dipakai, bahwa alam semesta kita itu bersifat isotropik, mempunyai simetri bola gitu ya. Kebetulan di sini ada falah ya, enggak? Tadi perasaan ada falah. Oke, falahnya udah keluar. Kebetulan ada mahasiswa S3 saya yang kita insya Allah akan ada publish paper ya, baru draft paper terkait dengan masalah geometri alam semesta, tapi di dimensi yang lebih tinggi gitu. Ya istilahnya generalisasi dari 4 dimensi. Nah itu kita juga masih menggunakan asumsi dia homogen dan isotropik. Itu kira-kira penjelasannya. Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan yang bagus. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan.